Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahayu Triyanti. Di sini saya akan membahas materi tentang hak asasi manusia atau HAM. Apa itu HAM? Istilah hak memiliki banyak arti. Hak dapat diartikan sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Sedangkan asasi berarti bersifat dasar, pokok atau fundamental, sehingga HAM adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang harus dimiliki manusia, seperti hak hidup, hak berbicara, dan hak mendapat perlindungan. Pada umumnya, ada sejumlah hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan, seperti kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan beragama dan keyakinan, kebebasan berserikat, dan hak untuk mendapat perlindungan yang sama di depan hukum. Presiden Roosevelt mengemukakan The Four Freedoms atau 4 kebebasan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, yaitu yang pertama, kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat. Yang kedua, kebebasan beragama. Yang ketiga, kebebasan dari rasa takut. Yang keempat, kebebasan dari kemelaratan. Mengapa HAM tidak boleh dicabut? Karena bagi orang yang beragama dan yang meyakini bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan, maka HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia dan merupakan hak yang diberikan sebagai karunia Tuhan. Karena semua HAM itu berasal dari Tuhan, maka tidak diperbolehkan ada pihak lain termasuk manusia kecuali Tuhan sendiri yang mencabutnya. Di sini dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM merumuskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dokumen PBB diawali oleh adanya sejumlah dokumen, antara lain Piagam Magna Carta pada tahun 1215, yaitu dokumen yang berisi beberapa hak yang diberikan oleh Raja John di Inggris kepada para bangsawan atas tuntutan mereka yang sekaligus membatasi kekuasaan raja dan menghormati hak-hak rakyat. Yang kedua, dokumen Bill of Rights pada tahun 1689 ialah sebuah undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi tak berdarah. Yang ketiga, Piagam Declaration des Droits de l'Homme de Education pada tahun 1789 ialah suatu pernyataan hak-hak manusia dan warga negara yang dicetuskan pada permulaan revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap rejim yang berkuasa secara absolut. Yang keempat, Piagam Bill of Rights pada tahun 1789 ialah suatu naskah undang-undang tentang menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar Amerika pada tahun 1791. Pertimbangan dalam mukadimah itu sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dihilangkan dari semua anggota masyarakat dunia, ialah hak
kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Yang kedua, pengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan yang bengis dan kejam. Yang ketiga, hak-hak manusia perlu dilindungi oleh persatuan hukum. Yang keempat, perlunya peningkatan persahabatan antar bangsa. Apakah sebenarnya hakikat HAM itu? Hakikat HAM ialah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Di sini ada 5 HAM yang telah mendapat pengakuan dari masyarakat dunia. Yang pertama, kebebasan berbicara, berpendapat, dan pers. Yang kedua, kebebasan beragama. Yang ketiga, kebebasan berkumpul dan berserikat. Yang keempat, hak atas perlindungan yang sama di depan hukum. Yang kelima, hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak. Hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perlu dijelaskan bahwa istilah HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit tidak ada. Namun secara implisit kita dapat menafsirkan bahwa HAM dapat ditemukan pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama dan pada bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 31. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan sebagai berikut, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bunyi tentang jaminan HAM dan UUD 1945 dapat dibagi atas 5 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, hak atas kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat diatur dalam pasal 28, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, hak atas kebebasan beragama diatur dalam pasal 29, yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang ketiga, hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat diatur dalam pasal 28, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, hak atas perlindungan dan kedudukan yang sama di depan hukum diatur dalam pasal 27 ayat 1, yaitu segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dan dengan tidak ada pengecualiannya. Yang kelima, hak atas penghidupan yang layak diatur dalam pasal 27 ayat 2, yaitu tiap-tiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keenam, hak atas pendidikan diatur dalam pasal 31, yaitu tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajar. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Sejak kelahiran negara Republik Indonesia,
pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sebenarnya, para pendiri negara telah memikirkan dan bahkan telah menuangkan gagasan tentang HAM ini. Namun, dalam pelaksanaannya telah mengalami pasang surut. Tujuan Komisi Nasional HAM tercantum dalam pasal 4 sebagai berikut. Yang pertama, membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal HAM. Yang kedua, peningkatan perlindungan HAM guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Sekian presentasi saya tentang hak asasi manusia pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.